Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dimanapun kalian berada. Tetap semangat kan mengikuti pembelajaran daring? Harus tetap semangat ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran daring kali ini, kita sama-sama akan belajar mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di dalam pembelajaran ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu adik-adik diharapkan paham mengenai apa pentingnya dan bagaimana caranya menghormati orang tua dan guru. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Ya, berdoa selesai. Nah, sekarang silahkan tonton video ini dengan senyaman mungkin. Dan kalau perlu, siapkan catatan atau buku untuk mencatat hal-hal yang penting. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Sebelumnya, saya mau tanya, adik-adik, siapa sih orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Nah, benar. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua dan guru. Orang tua telah merawat kita, membesarkan kita, memberi kasih sayang, perhatian dari kita kecil sampai kita besar sekarang ini. Sekarang saya mau tanya lagi, adik-adik, ibu itu mengandung kita berapa lama? Nah, benar, ibu itu mengandung kita kurang lebih 9 bulan lamanya. Dan sehabis itu, ibu juga melahirkan kita dengan bersusah payah. Begitu pula dengan ayah. Ayah juga mencari rezeki, bersusah payah untuk membesarkan kita dan membahagiakan kita. Allah mewajibkan bagi setiap hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebagai muslim yang baik, kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap kedua orang tua kita. Ini sangat penting ya adik-adik, karena ada hadis juga yang menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin diperpanjangkan umurnya dan dipermudahkan rezekinya, maka ia harus berbakti kepada kedua orang tua. Hal tersebut juga berlaku kepada guru ya adik-adik. Karena apa? Karena guru adalah orang tua kedua kita. Di rumah kan orang tua kita ya bapak ibu kita. Tetapi kalau di sekolah bapak ibu kita yaitu guru-guru kita. Maka dari itu kita juga harus menghormati guru kita, sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Setelah kita mengerti akan pentingnya hal tersebut tadi, lalu selanjutnya hal yang perlu kita pahami atau mengerti adalah bagaimana caranya untuk menghormati orang tua dan guru. Nah, sekarang dibagi menjadi dua hal ya. Yang pertama yaitu orang tua dan yang kedua yaitu guru. Yang pertama yaitu cara menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua pun juga ada dua cara, yaitu cara yang pertama adalah ketika orang tua masih ada atau masih bersama kita. Dan yang kedua yaitu cara menghormati orang tua yang telah meninggal.
Sekarang kita akan membahas cara yang pertama, yaitu cara menghormati orang tua yang masih bersama kita. Yang pertama yaitu dengan cara mendengarkan semua perkataannya dengan rendah hati dan seksama. Orang tua tentunya akan merasa senang dan bahagia jika anaknya mau mendengarkan perkataannya dan juga melaksanakannya, karena tidak ada satupun orang tua yang menginginkan hal buruk untuk anaknya. Pasti yang diinginkan oleh orang tua adalah hal yang terbaik. Jangan sekali-sekali memotong pembicaraan orang tua. Kita harus mendengarkannya dengan penuh rasa hormat. Cara yang kedua yaitu dengan membantu pekerjaan orang tua. Hal tersebut dapat meringankan pekerjaan orang tua, entah itu mencuci piring atau menyapu, membersihkan kamar, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya juga akan membuat senang orang tua. Dan cara yang ketiga yaitu dengan selalu meminta doa restu ketika kita hendak melakukan suatu hal. Karena ketika kita akan melakukan suatu hal dan kita meminta doa restu dari kedua orang tua, maka hal tersebut akan mempermudah kita dalam melaksanakan hal tersebut. Karena ridho dan restu dari orang tua itu lebih penting dari apapun. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak akan diragukan doa tersebut, yaitu yang pertama, doa orang yang dizolimi, yang kedua, doa orang musafir, dan yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Nah, sudah paham kan adik-adik? Itu tadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua yang masih ada. Selanjutnya, kita akan beralih pada cara menghormati orang tua yang selanjutnya, yaitu cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, yaitu tetap menjaga silaturahmi dan menjalin silaturahmi dengan saudara atau kerabat orang tua. Karena dengan kita menjalin silaturahmi tersebut, otomatis kita juga akan tetap menjaga silaturahmi kita kepada orang tua. Dan yang kedua, yaitu dengan cara melanjutkan cita-cita dari kedua orang tua. Contohnya, ketika sebelum meninggal, ibu dan bapak kita itu memiliki cita-cita untuk membangun sebuah masjid. Kita sebagai anak yang berakhlak dan anak yang berbakti, maka kita harus patutnya kita melanjutkan cita-cita orang tua kita tersebut. Itu hanya contohnya saja. Mungkin ada cita-cita lainnya, entah itu cita-cita yang membuat orang tua kita bahagia, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu dengan kita tetap mendoakan kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita sudah tiada, sudah meninggal, kita harus tetap mendoakan keduanya. Karena amal jariah atau amal yang tidak akan terputus kepada orang tua, yaitu amal salah satunya amal doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, hal tersebut tadi adalah cara kita menghormati orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghormati guru, yaitu orang tua kedua kita, orang tua kita di sekolah. Walaupun guru itu tidak mengandung kita dan membesarkan kita, tetapi guru itu juga berjasa dalam kehidupan kita. Contohnya saja, kita dulu kan belum bisa membaca menulis. Kita bisa membaca menulis juga karena jasa dari seorang guru.
Maka dari itu, penting untuk kita menghormati guru kita sebagai orang tua kedua kita. Lalu, bagaimana cara untuk menghormati guru? Yang pertama yaitu dapat dimulai dengan menyapa dan mengucapkan salam kepada guru, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Karena dengan hal tersebut, guru akan bangga dan senang dengan kita sebagai muridnya. Jangan sampai kita sebagai murid, walaupun sudah keluar dari sekolah tersebut atau bertemu dengan guru tersebut di lingkungan luar sekolah, terus kita pura-pura tidak kenal. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus tetap hormat kepada guru dimanapun kita sedang berada. Cara yang kedua yaitu dengan mendengarkan dan menyimak apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh gurunya. Karena apa? Perkataan dari guru pasti memiliki hikmah tersendiri untuk kita sebagai muridnya. Selanjutnya yaitu mengikuti pelajarannya dengan semangat dan senang hati. Karena apa? Dengan hawa semangat dan senang hati tadi, kita akan mengikuti pelajarannya dengan lancar dan juga menyenangkan, tidak akan membosankan. Guru juga akan merasa senang jika muridnya mengikuti pelajarannya dengan semangat dan senang. Karena apa? Pastinya guru akan merasa bahwa apa yang sudah ia jelaskan tidak sia-sia. Muridnya akan paham dan mengerti akan hal yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu dengan duduk di hadapan guru dengan tenang. Karena apa? Ketika kita duduk berhadapan dengan guru dengan tenang, maka hal tersebut akan memberikan dampak emosional yang baik bagi kita sebagai murid kepada guru, sehingga ilmu yang disampaikan atau ditransfer guru kepada kita itu akan masuk ke dalam pikiran kita dengan baik. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Itu tadi cara untuk menghormati kedua orang tua dan guru, dan pentingnya seperti apa. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.